Isra Mi'raj itu perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bukan dari kafe ke kafe, bukan dari diskotik ke diskotik, bukan dari rumah ke rumah, tapi dari masjid menuju. Itu mengajarkan kepada kita kalau kita ingin berkah hidup jangan jauh dari masjid. Itu mengajarkan kepada kita kalau hidupnya ingin diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat jangan jauh dari masjid. Datang ke masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Baginda Rasul sudah mengajarkan kepada kita bahwa Isra Mi'raj saja startnya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Saat baginda Rasul hijrah dari Makkah menuju Madinah, dalam perjalanannya baginda Rasul begitu mau masuk ke Madinah buat dulu Masjid Quba. Sampai di Madinah Rasul membangun masjid, bukan istananya, bukan rumah mewahnya, bukan mobilnya, bukan rumah kerjaannya, tapi dibangun oleh baginda Rasul adalah masjid. Itu artinya jemaah sekalian, umat baginda Rasul hidup ini kalau ingin diselamatkan oleh Allah jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan perjalanannya dari masjid sampai ke masjid, itu artinya sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Saya mah yakin alhamdulillah orang sini sholatnya di masjid semua, pas lagi mati doang. Iya, pas lagi mati doang. Hidup gak pernah ke masjid, pas mati digotong ke masjid. Hidup jauh dari Quran, gak mau ngaji, pas mati minta dibacain Quran. Maka kalau ada orang yang hidupnya jauh dari masjid, begitu dibawain masjid, tapi itulah indahnya Islam, sampai mati pun masih disolatkan. Yang namanya sholat mah kalau mampu boleh berdiri, kalau nggak mampu boleh duduk. Kalau duduk nggak mampu boleh saling berbaring. Kalau nggak mampu berbaring boleh pakai isyarat. Kalau nggak mampu sholatin, terus modar itu. Jadi besok kalau ibu-ibu punya suami nggak sholat, nggak usah dibangunin, langsung sholli ala hadhil arba, udah sholat aja, sholat mayit 4 takbir. Nah jemaah sekalian, Rasul startnya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad startnya dari Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram punya berkah, ada keberkahannya, maka pantas difirmankan oleh Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Bakkah atau Makkah yang mengandung berkah. Mau menuju Allah, mau menuju panggilan Allah, baginda Rasul startnya dari masjid yang mengandung berkah sampai di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, pertanyaannya kenapa sampai di Masjidil Aqsa? Karena di sana juga mengandung berkah, kata Allah, alladzi barakna haulah, mengandung berkah. Maka hidup ini carilah rupiah yang mengandung berkah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pulang silakan pulang, basah urusannya. Ya pulang silakan pulang, basah, jangan kerasukan setan, kerasukan angin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, habis kopi selesai ceramah, di kopi dikit lagi nih, isi ulang kayak galon.
Baginda Rasul dalam perjalanannya ditawari minuman oleh malaikat. Baginda Rasul ditawari minuman oleh malaikat. Di sampingnya ada minumannya dari khamar, dari arak, dan yang satu dari susu. Yang satu khamar, yang satu susu. Yang satu susu, yang satu khamar. Yang satu khamar, yang satu susu. Yang satu susu, yang satu ada kopi yang mau putih. Bu, ada susu, Bu. Bu, ada susu. Di dalam ada susu. Di kamar, bukan di baju. Susu tanpa es. Lalu baginda Rasul meminum susu. Wahai Rasulullah, kata malaikat, seandainya engkau meminum khamar, maka umatmu akan minum khamar semua. Maka engkau hari ini bukan minum khamar, tapi minum susu, tapi minum madu. Itu artinya seluruh jemaah yang dimuliakan Allah, pertanda seharusnya umat baginda Rasul jangan sampai ada yang minum khamar. Tapi kemarin pemerintah kita dari legislatifnya sampai eksekutifnya ingin melegalkan miras. Saya sampaikan kepada mereka, hei presidennya, hei wakilnya, kau beragama Islam, hai anggota dewannya, kau beragama Islam, hai pemerintah, kau beragama Islam, bahwa orang Islam itu harus menghindarkan diri daripada minuman khamar. Jangan sampai engkau mengambil hasil daripada minuman khamar, saudara. Ada di YouTube saya, di YouTube saya sudah ceramain itu. Silakan buka YouTube saya, Santri Kanjeng Sunan. Buka HP, bukan celana, belum HP. Ini punya kuota ya. Di sini mengadanya sinyal, adanya singa doang, singa. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sebab kenapa? Kata Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman khamar, sesungguhnya main judi dan mengundi nasib itu rijsum, najis, min amali syaitan, bagian daripada perbuatan syaitan. Jadi kalau ada anak muda yang minuman khamar, itu anak muda sudah kesurupan. Ada di sini. Nggak ada lagi ngaji. Mana ada yang komar di sini? Ada yang di sana. Ada komar ya. Artinya bulan. Lawannya Samsun matahari. Komar mah dingin, matahari mah panas. Namanya Samsun. Ada nama Samsun di sini. Gerah mulu bawaannya dia. Samsun. Kalau Samson ada, nah filmnya Samson. Makanya badannya gagah, Samson, matahari panas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada orang yang ingin melegalkan minuman khamar, melegalkan dan diizinkan beredar di Indonesia ini, kalau presiden sudah kesurupan setan, kalau wakilnya sudah kesurupan setan, kalau anggota DPR-nya sudah kesurupan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Terus yang selanjutnya godaan adalah fashion, pakaian. Anak-anak muda pakaian diperhatikan betul. Dari sisi fikihnya saya mau sampaikan, saya kalau ketemu orang yang sholat di masjid itu orang badannya gemuk cuman pakai kaos. Kalau dia ruku, kalau dia sujud, bokongnya kelihatan. Pakai kaos itu kalau sujud, kalau ruku, bokongnya kelihatan. Sholatnya tidak sah karena auratnya kelihatan. Berapa banyak anak-anak muda yang sholat di masjid yang pakai baju kaos, yang pakai celana, maka kelihatan bagian bokongnya di belakang. Nggak sah. Pakaiannya kudu benar. Apalagi perempuan. Ya Allah, bilangin Bu, anak gadisnya, laki-laki pakaiannya macam-macam. Anting aja, anting bukan di telinga, sekarang di hidung ada anting.
Di hidung ada anting tuh anak muda zaman sekarang. Di hidung ada anting, di lidah, di bibir ada antingnya, di alis ada antingnya. Allah, kuping dibolongin segini. Hati-hati, nggak usah ikut-ikutan lah. Kalau orang barat bagus pakai begitu, lah kita kecil, kurus, hidup lagi modar gitu mah. Sembal gua celananya masya Allah, tuh lihat tuh yang di pinggir-pinggir jalan, masya Allah, itu batang diputih-putihin, batang diputih-putihin. Dapat uang seberapa itu, habis catnya berapa kilo tuh cat dihabisin. Allah, yang biasa-biasa saja. Maka pesan saya buat para santri-santri itu, jaga pakaian, jaga penampilan. Tuh anak gadis, masya Allah, anak SMA pakai bajunya anak SD, kurang ajar. Anak SMA pakai baju anak SD, itu bu anaknya, masya Allah, itu baju serba salah, ditarik ke bawahnya nggak ditarik, pusarnya kelihatan. Lah kalau pusarnya mulus apa-apa, burik goblok. Kalau naik angkot, masya Allah, jangan dah. Apalagi naik motor pacarnya. Anak muda zaman sekarang beli motor tuh motor Satria, ditaikin bagian belakangnya, diceperin bagian depannya, dibonceng itu pacarnya yang SMA pakai baju anak. Ya kelihatan kemana-mana itu. Kita bawa mobil, saya kan gini-gini sopir pribadi, mobil kita, ceramah sendiri, sopir ini sendiri. Kita mau buru-buru, ada acara di hadapan kita, ada anak yang begitu. Bagaimana cara istighfarnya kita? Mau nggak dilihat, udah kelihatan mau dilihat, ya bawa mobil, nabrak. Istighfar, astagfirullah, bukan untuk mata, untuk mulut goblok. Tuh zaman sekarang tuh masya Allah, hati-hati, kuatin iman, kuatin iman. Perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan iman, nggak mungkin pakai akal, saudara. Ini perjalanan iman. Akalnya adalah nggak bakal sampai kita menggunakan iman kepada Allah. Kalau kita menggunakan akal nggak bakal bisa. Maka iman harus dicas di peringatan Isra Mi'raj ini. Iman kepada Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, akal kita nggak bakal sampai untuk mengukurnya. Kuatin iman, kuatin akidah. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, masya Allah, di dalam perjalanannya banyak yang ditunjukin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai dalam satu kisahnya baginda Rasul menyaksikan di dalam surga itu sedikit yang namanya perempuan, kebanyakannya di dalam api neraka. Padahal dalam salah satu hadisnya itu ada jaminan dari baginda Rasul. Ibu-ibu sekalian, kata baginda Rasul ada jaminannya, kalau kau ingin masuk surga ada 4 di situ. Sholat khamsah, dia sholat yang 5 waktu. Kalau ibu-ibu sudah sholat yang 5 waktu. Dan yang kedua, wasoma naharoha, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan di siang harinya. Dan dia wahafat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Waqa'at jauzaha, dan mentaati suaminya. Dakhulal jannah min ayyi babin, silakan masuk dalam surga dari mana saja pintu yang kamu mau. Ada jaminan bu dari baginda Rasul. Ada 4. Pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga menjaga kehormatannya, yang keempat taat sama suaminya. Bu, ibu sholat nggak? Ayo kompak, sholat nggak? Bu, ibu bapak yang jawab. Puasa nggak? Menjaga kemaluan nggak? Taat sama suami nggak? Kata bapak-bapaknya enggak. Pantas sedikit di dalam surga, banyak di neraka. Nah kalau suaminya minta kawin lagi, masya Allah piring pada pecah. Taat sama suami,
taat taat sama suami tuh dijamin oleh baginda Rasul tuh. Perjalanannya luar biasa sehingga saya singkat ini nggak bisa lama-lama, sampai baginda Rasul menerima perintah wahyu, perintah menerima wahyu berupa sholat langsung menghadap Allah. Kalau puasa ibu bapak sekalian perintahnya lewat wahyu, lewat Al-Quran. Kalau zakat lewat Al-Quran, kalau haji lewat Al-Quran, kalau zikir lewat Al-Quran, kalau berbuat yang baik lewat Al-Quran. Tapi sholat yang diperintahkan oleh Allah, diundang khusus oleh Allah baginda Rasul ini menghadap Allah. Lalu ada perintah yang tadinya ada 50 waktu menjadi 5 waktu. Coba lihat 5 waktu, Masya Allah. Kapan kita ngapain-ngapain ya? Pas mau mancing, hayalah sholat, nggak jadi mancing, 50 waktu. Pas main catur, Allahu Akbar, sholat lagi. Pas lagi ibu-ibu mau masak, hayalah sholat, kapan masaknya? 50 waktu. Langsung baginda Rasul mendapatkan nasihat dari para pendahulunya, dari para nabi-nabi terdahulu. Coba lihat nih jemaah sekalian, harus sowan sama orang tua. Rasulullah SAW saja mendapatkan keringanannya hasil sowan, nasihat dari para nabi terdahulu. Sebab kenapa? Lah umat gua dulu juga begitu, kata nabi-nabi terdahulu. Banyak perintahnya, banyak juga yang meninggalkannya. Sekarang bagaimana yang 50 waktu jemaah sekalian? 5 waktu aja banyak yang ogah, 5 waktu aja banyak yang Masya Allah, 5 waktu banyak banget yang enggak. Ada bunyi HP nih, ada bunyi HP, langsung diangkat sama dia. Begitu dipanggil Allah, Masya Allah, Masya Allah, susahnya luar biasa. Lagi sholat subuh, waduh, lagi sholat subuh, padahal cuma 2 rakaat, ngantuknya luar biasa, godaan setan. Makanya bahaya, apalagi sholatnya orang mabok. Ya Allah, ada si Mehmet mabok, ada si Mehmet sini. Mehmet mabok, dia mau ke Masjid Al-Qanaah, habis mabok di pasar Parung sama lewat sini. Dia jalan sambil mabok. Ada Mehmet ya? Nggak ada. Ada. Mana? Mamat dan Mehmet. Ada Mamat. Ada Omat. Sama semuanya. Mabok di pasar Parung, pas sholat subuh, Masjid Al-Qanaah, ketemu sama si Ustaz. Sambil jalan mabok. Dari mana kamu, Mat? Pasar Parung. Mau kemana kamu? Mau ke masjid. Mau ngapain? Mau sholat subuh lah. Emang kamu kan lagi mabok. Mau sholat subuh berapa rakaat? 4 rakaat, Ustaz. 2 Ustaz belum belajar ya, nama orang mabok. Sholat subuh yang 4 rakaat, diusir tuh sama Ustaz. Sama pergi, lo mabok. Subuh 2 rakaat, 4 rakaat. Ketemu tuh di pinggir jalan sama kata kawannya. Dari mana? Dari masjid. Ya, lo pulang. Udah lo jangan ke masjid ya. Emang kenapa? Diusir sama Ustaz. Emang kenapa? Wong gua bilang sholat subuh 4 rakaat, dibilang 2 rakaat, emang dasar kamu yang mabuk 2 rakaat, goblok. Itu tuh susah luar biasa, susah. Padahal cuma 2 rakaat. Nih saya yakin tersubuh nih jemaah segini nih, masjid segini kan? Apalagi yang ada aki-aki. Ya Allah, udah nggak semangat kan? Makanya yang ajar anak muda dong. Anak muda aja yang pakai lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh yang pakai lagu, saking lagunya enak malah tidur dia
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngantuk tidur lagi. Tidur lagi. Jadi nanti akan mau jalan gitu ya. Terus enggak betul. Mengata orang anak muda udah gila ya, begitu ya betul. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kata. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mau menghadap Allah juga Isra Mi'rajnya disucikan hatinya, disucikan bersihnya. Dicuci hatinya, dicuci bersih hatinya karena mau menghadap Allah, mau menghadap zat yang maha bersih, zat yang maha suci. Bersihkan hatinya. Maka hidup ini jemaah sekalian harus membersihkan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan sholat. Dengan sholat itu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita mau sholat, kita mau mengambil air wudhu saja, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fafatahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan sholat, maka bersucilah. Baginda Rasul mau menghadap Allah, disucikan dulu hatinya oleh Allah. Maka kita kalau kita mau menghadap Allah berupa sholat, hadas-hadas yang dalam diri kita dibersihkan. Bukan hanya hadas besarnya, bukan hanya hadas kecilnya, hadas di dalam hati, kotoran hati, dosa kita harus disucikan dengan cara mengambil air wudhu. Maka pada saat kita mengambil air wudhu, saat kita mencuci tangan kita, dosa di tangan kita akan diampuni Allah. Saat kita membasuh wajah kita, dosa di wajah kita akan diampuni Allah. Dosa di mata kita akan diampuni Allah. Dosa di hidung kita akan diampuni Allah. Dosa di telinga kita akan diampuni Allah. Bahkan saat kita mencuci kaki kita, maka dosa di kaki kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita datang dari rumah menuju masjid, maka setiap langkah kita, dosa-dosa kita diampuni Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menghadap Allah, itu pun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini banyak dosa. Ayo sok, siapa yang nggak punya dosa? RT punya dosa, ibu-ibu punya dosa, bapak-bapak punya dosa, anak muda punya dosa, ustadz juga punya dosa. Kadang-kadang ustadz yang banyak dosanya, harus kita akui. Kadang-kadang ustadz yang banyak dosanya. Kenapa ustadz yang banyak dosanya? Kadang-kadang ngomong doang susah diamalkan. Tapi terkadang jemaah juga yang nyuruh ngomong terus. Maka yang paling banyak dosanya para jemaah. Ya udahan ya. Tuh akan bikin dosa. Makanya ngundang ustaz boleh, ngatur ustaz jangan. Setuju nggak nih? Kita ini banyak dosa. Dosa kita banyak, cuman kita masih enak merokok, masih enak makan. Kalau dulu Nabi Adam itu berapa dosanya? 1. Nabi Adam dosanya 1, langsung diusir dari surga. Apa kata Allah? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, silakan kamu tinggal dalam surga beserta istrimu, nikmatin semua kenikmatan yang ada, makan semua makanan yang ada, nikmatin fasilitas semua fasilitas yang ada. Wa la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekatin yang ini. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang yang zalim. Nabi Adam digoda sama istrinya. Bu, hati-hati jangan suruh godain suami, suruh nolong. Nabi Adam digoda sama istrinya. Udah ayang beb, ambil dah, ambil. Udah ambil.
Nabi Adam tadi nggak mau, cuma disuruh-suruh sama istrinya. Udah, kita kan gaji cuma 2 juta nih, masa cuma punya ini aja, udah ambil kan punya orang, biarin ambil. Kata saya kan lagi ceramah ini. Udah dingin, masa nambahin panas lagi. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh Nabi Adam tuh digoda sama Nabi Adam, digoda sama iblis. Akhirnya Nabi Adam melanggar larangan dari Allah, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pelanggarannya Nabi Adam telanjang dalam surga, tidak menggunakan baju, hanya menggunakan bungkusan dari dedaunan. Artinya kalau orang sudah berbuat dosa dipastikan jatuh miskin karena satu perbuatan dosa. Nabi Adam diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perbuatan dosa diusir oleh Allah. Yang dimakan sama Nabi Adam apa? Buah. Dimakan sama Siti Hawa. Nyangkutnya di mana? Siti Hawa di dada. Bu, itu bakhuldi, Bu. Bu, itu bakhuldi. Kalau bapak-bapak pulang, Pak, tar pulang. Bu, mana sebuah holdingnya? Tanyain gitu. Nyangkutnya di dalam, coba kalau nyangkut di sini. Ya, nyusahin bikin bocah ini. Nyangkutnya di dalam. Alhamdulillah. Tuh, buah holding Pak, tar pulang nanyain, Bu. Buah holding di mana? Gitu. Buah Allah. Alhamdulillah. Nyangkutnya di dua. Benar ini dimakan sama Nabi Adam tuh, nyangkut di tenggorokan tuh. Ini buah gitu dua. Coba kalau nyangkut di sini satu, sudah sujudnya nyampe di sini nyangkutnya. Itu buah dosa, buah gitu. Ada nggak? Ada ya? Coba Bu, ada nggak Bu bahulinya Bu? Nggak sampai hilang. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa. Saat kita takbir Allahu Akbar, kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, Ustaz, apakah yang dinamakan sholat? Ulama fikih menjelaskannya, yang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar awalnya, akhirnya assalamualaikum. Bukan sholat kalau namanya subhanallah, bukan sholat itu. Bukan, sampai Allahu liman hamidah, bukan. Awalnya Allahu, apalagi alhamdulillah, bukan. Nggak ada. Apalagi inna lillah, nggak ada. Awalnya takbir, akhirnya salam. Nah sekarang bagaimana kalau kita niat sebelum takbir, boleh nggak? Boleh. Sekarang ada aliran tuh yang bilang bid'ah. Hati-hati anak muda nih. Sekarang ada aliran yang jidatnya hitam, yang jenggotnya panjang. Kalau radionya radio roja, TV-nya TV roja. Ustadz-ustadznya bergentayangan di YouTube tuh. Daripada nonton dia, nonton gua aja di YouTube. Santri kan dia tonton tuh, di situ ada gua. Besok nggak usah ngundang gua, nonton itu tuh YouTube aja udah. Stay di sini. Coba lihat. Bagaimana kalau usolli sebelum niat? Boleh kan sebelum sholat itu. Mau usolli sebelum takbir mah boleh. Yang nggak boleh itu yang bid'ah, usolli pas lagi ruku. Usolli ini yang bid'ah, goblok. Sebelum takbir mah boleh. Usolli fardhu dhuhri boleh sebelum takbir, karena sholat itu diawali takbir, akhirnya salam. Ada
yang baca Allahumma ba'id baini, ada yang baca Allahu akbar kabira. Dua-duanya ada hadis yang mau Allahumma ba'id baini boleh, yang Allahu akbar kabira juga boleh. Cuman Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU ini pertama baca Allahu akbar kabira, masa langsung Allahu akbar langsung minta. Kata Allah, enak aja lo minta, muji dulu goblok. Makanya Allahu akbar kabira. Sekarang banyak aliran keburukan tayangan. Udah benar ajaran kita punya guru, kita punya kiai, Allahu akbar kabira. Habis sholat, kunut dah kunut. Bagi mereka kunut loh dibilang bid'ah. Kunut bukan bid'ah, itu khilafiyah. Kunut subuh bukan bid'ah tapi khilafiyah. Kenapa? Imam Asy-Syafi'i menaruh kunut ini menjadi sunnah abad. Artinya apa? Kalau orang sudah biasa baca kunut lalu tidak baca kunut, dia lupa, dia wajib sujud sahwi. Jelas. Tapi bagi mereka yang nggak biasa kunut, ya sudah apa-apa. Gitu aja kok. Repot. Ngapain? Yang kunut ya kunut, yang layak enggak. Tapi sekarang sudah banyak orang yang tidak ribut masalah kunut dan enggak kunut. Kenapa? Mau tahu? Karena aku sudah kadang sholat subuh, sekarang mau tidur semua. Mau gimana mau kunut? Sholat subuh. Molor. Tahiyat. Lah orang kita tahiyatnya gimana? Dalam kitab Safinatun Najah, kalau mau tahiyat itu ada pentauqidan. Saat kita asyhadu alla ilaha illallah baru digerakkan. Dalam hadisnya ada dua, ada ra'aitu yuharrikuha, aku menyaksikan tangannya digerakkan dan tidak digerak-gerakkan. Artinya yang gerakan ada hadisnya, yang begini-begini hadisnya ada, tapi salah pemahaman. Kalau kita orang NU, orang Ahlus Sunnah, sekali saja digerakkan hadisnya ra'aitu yuharrikuha, asyhadu an la ilaha illallah, Tuhannya satu, qul huwallahu. Kalau yang meragukan, iya enggak, bingung dia goblok. Maka cari-cari Allah di mana? Ya. Nah, orang kita benar-benar asyhadu alla ilaha illallah. Ada pentauqidan karena kalimat la ilaha illallah itu ada nafi, ada itsbat. Dalam kajian tauhidnya, kalau nafi la ilaha meniadakan Tuhan, ditetapkan diisbatkan illallah, makanya asyhadu an la ilaha illallah, meniadakan Tuhan yang lain tapi menisbatkan Tuhan kita Allah. Itu kajian begitu. Habis sholat salam dah, zikir pakai suara keras. Yang keras zikirnya apa mic-nya? Mic-nya apa suara imamnya? Mic-nya. Boleh nggak? Boleh. Orang habis sholat kok. Habis kita zikir, doa bersama ada salamannya. Sallallahu alaihi Muhammad, boleh nggak? Mereka bilang bid'ah, nggak ada hadisnya. Goblok dengerin nih. Mereka itu salamannya habis sholat. Selesai sholat jangankan salaman, jungkir balik juga boleh, kentut juga boleh. Masa salaman nggak boleh? Yang bid'ah itu salaman lagi sujud, dia lagi sujud sallallahu alaihi, bid'ah goblok. Gitu loh. Yang namanya sholat mah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi kan bagi mereka melangkahin orang pada bilang bid'ah. Orang lagi pada bikin melangkahin aja, melangkahin. Nah, hal-hal yang seperti ini para jemaah sekalian, anak-anak muda nih, karena target mereka adalah anak mudanya, maka perhatikan betul, jangan mentang-mentang jenggotnya panjang, ntar dulu. Karbin juga panjang, jenggotnya sudah, ntar dulu. Maka alhamdulillah kita punya guru nih. Kita punya guru, kita punya ustadz, ajarannya sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sholawatnya, ada zikirnya,
ada peringatannya, ada berbagai macam kebaikan-kebaikannya, ada tawasulnya. Ini sudah benar. Maka ikuti ustaz-ustaz kita, ikuti ulama-ulama kita di kampung ini. Mereka lah yang mengajarkan kita ilmu, maka itulah yang harus kita hormati. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya jangan ditanya Pak, sholatnya sampai kakinya bengkak, sampai kakinya gara-gara orang sini kira-kira bengkak gara-gara sholat apa asam urat? Asam urat ya. Kita doain yang asam urat biar sembuh. Jangan makan kacang, minumannya apa? Kopi pahit, sembuh. Merokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah jangan ditanya, Pak. Siang malam ibadah, ya, ibadah jangan ditanya. Sampai-sampai Rasul kakinya bengkak, ditanya sama istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah? Nggak mungkin engkau dimasukkan ke dalam api neraka, nggak mungkin. Engkau maksum, nggak punya dosa, kok ibadah sampai seperti ini? Dijawab oleh baginda Rasul, afala akuna abadan syakuro, apakah aku salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur, jadi sholatnya Rasul dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah, dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah, bukan lagi ingin dosa diampuni, bukan lagi karena kewajiban, tapi baginda Rasul ibadahnya, sholatnya dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukunya dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah, sujudnya dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah, semua rangkaian ibadahnya dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah. Walaupun ditegur sama istrinya, tapi jawabannya luar biasa. Perbuatanku ini dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah. Saking luar biasanya syukur. Kenapa harus bersyukur lewat sholat? Karena sudah banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, banyak kenikmatannya. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tatakun. Udah mau puasa tatakun aja nih. Allah telah mengeluarkan kalian dari kandungan ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Sok, adakah yang lahir bawa uang? Ada nggak yang lahirnya bawa mobil? Ada yang lahir bawa rumah? Boro-boro uang, boro-boro mobil, kumis saja nggak ada kalau kita lahir. Allah mengeluarkan kita dari kandungan ibu kita, masya Allah. Bersyukurnya kita 3 kilo keluar dari lubang yang kecil, lubang yang masuk 3 on, yang keluar 3 kilo kan, 3 on yang masuk, jadinya 3 keluar kita. La ta'lamuna syai'an, kita nggak tahu apa-apa dan nggak punya apa-apa. Begitu kita keluar, masya Allah, disambut sama ibunya, disambut sama bapaknya, disambut sama keluarga. Dia ada yang bawain pupuk, ada yang bawain, ada orang bawain rengginang, kok rengginang buat kamu, buat bocah gitu. Masa dimakan abang bocah rengginang? Bukan gigi yang rontok, gusi habis. Tuh,
Sekarang ada yang umurnya 20 tahun, ada yang umur 30 tahun, umur 60 tahun, ada yang punya rumah, ada yang punya mobil, ada yang punya motor. Banyak kenikmatan dari Allah, dimakannya sudah luar biasa kenikmatan. Tapi Allah cuma suruh kepada kita salat dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah. Susahnya luar biasa. Syukur kita kepada Allah dengan cara mendirikan sholat. Kenikmatannya luar biasa. Sehingga waja'ala lakumus sam'a, Allah telah menjadikan pendengaran kalian, al-absar penglihatan kalian, wal fu'ada dan rasa kalian, la'allakum tashkurun agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Banyak kenikmatan dari Allah. Allah cuma bilang sama kita, aqimis sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Bapak-bapaknya sholat, ibu-ibunya sholat, anak mudanya sholat, pemimpinnya sholat, semua sholat. Insya Allah kampung ini diberkahi Allah Subhanahu. Itu acara kita mensyukuri kenikmatan dari Allah. Maka sering-sering ucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah jemaah sekalian, ada kisah seorang istri solehah yang selalu bersyukur kepada Allah, dan suami yang selalu bersyukur kepada Allah. Awalnya mereka ini kaya raya, mobil punya banyak, perusahaan punya banyak, uang deposit di mana-mana, rumah punya di mana-mana, motor punya di mana-mana. Akhirnya keluarga ini jatuh bangkrut, PT-nya kejual, perusahaannya kejual, mobilnya tinggal satu, rumah tinggal satu, motor tinggal satu, istri tinggal satu-satunya itu istrinya. Kata suaminya apa? Ibu, maafin bapak ya. Kemarin kita banyak perusahaan di mana-mana, mobil punya di mana-mana, rumah punya di mana-mana, motor punya di mana-mana, deposit punya di mana-mana. Sekarang rumah tinggal satu, mobil tinggal satu, motor tinggal satu. Jawaban istri soleha apa? Bapak, ulah ngomong gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah punya rumah satu, punya mobil satu, punya motor. Daripada tetangga dia nggak punya mobil, nggak punya rumah, dan nggak punya motor. Ayo bapak-bapak milih mana? Punya motor apa nggak punya motor? Punya motor apa nggak punya motor bang? Punya mobil apa nggak punya mobil? Bu, punya rumah apa nggak punya rumah? Istri solehah jawabnya alhamdulillah. Akhirnya karena ini orang wajah-wajah bangkrut, yang jadinya rumah satu, mobil satu, motor satu, kejual juga. Lama-lama nggak punya motor, lama-lama nggak punya mobil, lama-lama nggak punya rumah. Akhirnya mereka tinggal di kontrakan. Pas sudah sampai di kontrakan, kata suaminya lagi sama istrinya yang pandai bersyukur ini, Bu, maafin bapak ya, hampura. Kunaon atuh Pak? Kemarin mah kita masih punya rumah, sekarang mah tinggal ngontrak juga. Pak, ulah ngomong gitu. Alhamdulillah kita mah masih bisa ngontrak. Noh tetangga kita tinggal di Masjid Al-Qanaah, dia kalau masak bikin kotor, kalau nyuci bikin kotor, bikin kesal ketua BKK. Sekarang ibu bapak milih di mana Pak? Bu, di kontrakan apa di musola? Di kontrakan apa di musola? Jawaban istri solehah alhamdulillah, bersyukur. Akhirnya ini orang karena nggak ada uang buat bayar kontrakan, lama-lama diusir sama yang punya kontrakan. Akhirnya tinggal di Masjid Al-Qanaah. Sampai di Masjid Al-Qanaah, bapaknya ngomong lagi, hampura ibu, ayana kita mah udah tinggal di musola. Kemarin mah kita masih bisa ngontrak ibu, kita diusir sama yang punya kontrakan.
Sekarang mah tinggal di masjid, kita jawaban istri yang bersyukur apa? Bapak ulang ngomong gitu, alhamdulillah kita mah bisa tinggal di musola, bisa tinggal di masjid Al-Qanaah. No, tetangga kita diusir sama ketua DKM, tinggalnya di kolong jembatan. Ya ibu bapak maunya di masjid apa kolong jembatan? Masjid apa kolong jembatan? Lama-lama ini orang karena bikin kotor di masjid, nyuci di masjid, bikin bocah juga di masjid, diusir sama ketua DKM, kurang ajar, dikasih anak malah macam-macam. Lama-lama tinggal juga di kolong jembatan. Kalau hujan, kehujanan; kalau panas, kepanasan; kalau banjir, kalau angin, keanginan. Sampai di kolong jembatan. Ibu maafin bapak ya, kemarin kita masih bisa tinggal di musola, di masjid Al-Qanaah, sekarang kita diusir oleh ketua DKM. Lama-lama akhirnya kita tinggal di kolong jembatan juga. Jawaban istri soleha apa? Bapak ulang ngomong gitu, alhamdulillah kita mah masih bisa tinggal di kolong jembatan. Biarin kalau banjir kebanjiran, biarin kalau panas kepanasan, biarin kalau hujan kehujanan, biarin kalau angin keanginan. Tetangga kita sudah masuk ke ruang ICU. Ayo ibu-ibu bapak-bapak milih mana? Kolong jembatan apa ruang ICU? Kolong jembatan apa ruang ICU? Istri goblok dengan pandai bersyukur. Akhirnya karena ini orang kena angin keanginan, digigit nyamuk demam berdarah, lama-lama meriang juga, masuk ke rumah sakit, sakitnya makin parah, masuk ke ruang ICU. Sampai di ruang ICU dia ngomong lagi sama istrinya, ibu hamburannya, kemarin kita masih tinggal di kolong jembatan, sekarang tinggal di ruang ICU kita. Jawaban istri yang pandai bersyukur apa? Bapak udah ngomong gitu, alhamdulillah kita mak masih bisa di ruang ICU. Oh, tetangga kita sudah mati. Ya milih mana, mati apa ruang ICU? Mati apa ruang ICU? Karena ini orang gak ada uang buat bayar rumah sakit, dokternya marah, sakitnya tambah marah, disuntik sama dokter, mati dua-duanya, dikubur bareng. Sampai dalam kuburan ngomong lagi suaminya, ibu maafin bapak ya, kalau kemarin kita masih hidup, sekarang kita sudah mati, nggak apa-apa, biarin mati daripada hidup sengsara. Ya milih mana, mati atau hidup sengsara? Mati. Ya karena cerita sudah mati, selesai juga ceramahnya.